Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kita masih membahas mengenai materi penyebaran Islam di Indonesia. Kemarin kita sudah melihat bukti-bukti dan catatan-catatan sejarah bangsa lain mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Hari ini kita akan membahas teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah atau Arab. Yang ketiga, teori Persia. Dan yang keempat, teori Cina. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Mereka melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan pribumi di bagian barat Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya nisan-nisan kuburan yang berasal dari Gujarat. Selain itu, corak ajaran Islam di Nusantara pada awalnya memiliki corak tasawuf yang kental sama seperti ajaran Islam di Gujarat. Pendukung teori ini antara lain J.P. Schnepel, Snow, dan J.P. Mokweta. Kedua, teori Mekah atau Arab. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah dan berasal langsung dari tanah Arab. Ada banyak bukti dan catatan sejarah yang menunjukkan Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-7 Masehi. Berita Cina yang mengatakan bahwa ada perkampungan Arab di pantai barat Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Mazhab yang dianut Kesultanan Pasai ialah mazhab Syafi'i yang pada waktu itu pengaruh terbesar berasal dari Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat penganut mazhab Hanafi. Dan gelar Raja-Raja Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang mana gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung teori ini antara lain J.C. Vandler, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Ketiga, teori Persia. Teori Persia mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dibawa dari Persia atau yang sekarang disebut Iran. Hal yang menguatkan teori ini adanya kesamaan budaya antara Indonesia dan Persia, seperti kaligrafi yang ada pada batu nisan, ritual keagamaan seperti tabut di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat sama persis seperti dengan yang ada di Persia. Namun teori ini dianggap kurang relevan dengan fakta bahwa mayoritas aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sedangkan di Persia aliran Syiah. Pendukung teori ini antara lain Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Terakhir, teori Cina. Teori ini mengemukakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari perantau Cina. Dalam kronik masa dinasti Tang yang memerintah pada tahun 618 sampai 960 Masehi, di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Jane Aberli tahun 2014 mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Islam in China menyebutkan bahwa relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Sepanjang abad ke-15, pelabuhan banyak diduduki pelaut dan pedagang Cina. Bahkan, raja pertama Kesultanan Demak, Raden Patah, merupakan seorang keturunan Cina. Itu tadi teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Terlepas dari teori mana yang benar, satu hal yang pasti bahwasannya Islam berasal dari Mekah dan menyebar ke seluruh dunia dengan jalan yang damai.